Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook dan melalui YouTube. Selamat malam. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini. Hadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan saat ini secara luar biasa. Dan saya percaya bahwa bukan saja di tempat saya atau di rumah saya, tapi saya percaya kehadirannya, hadirat Tuhan. Hadirnya Tuhan juga dapat Bapak Ibu rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan menembus semua dimensi ruang. Terlebih lagi ketika kita naikkan pujian bagi Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan Dia, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Dan saya juga percaya kita semua pada malam hari ini rindu untuk boleh mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan dan saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya. Supaya kita menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan akan pribadinya. Dan iman kita tidak lagi biasa-biasa lagi, tetapi iman kita semakin kuat dan semakin kokoh di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun juga. Dan hidup kita boleh semakin hari semakin serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-23. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran yang sudah saya sampaikan dari bagian pertama sampai ke 22 ini melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-23. Dan malam hari ini saya beri tema koneksi ilahi dan membangun hubungan dengan hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang koneksi ilahi dan membangun hubungan dengan sesama. Dan saya mau mereview bagian-bagian ini dengan singkat supaya kita bisa mengingatnya kembali. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan bagian-bagian dari prinsip-prinsip membangun hubungan ini, saya mau mengingatkan tentang apa yang dimaksud dengan koneksi ilahi atau divine connection ini. Dan malam ini kita akan mencoba untuk memahaminya lebih dalam lagi. Bapak Ibu, koneksi ilahi atau divine connection adalah karya supranatural Allah yang menghubungkan saudara dan saya dan beberapa orang untuk bersama-sama menggenapi tujuan ilahinya. Jadi koneksi ilahi ini diprakarsai oleh Allah dan dieksekusi oleh Allah untuk mendapatkan pengenapan dari rancangan ilahi. Nah, Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar dari satu kisah tentang prinsip membangun hubungan ini. Dari kisah seorang raja Israel. Dan ini adalah anak daripada Raja Ahab. Dan istrinya yang terkenal adalah Isabel. Musuh daripada Nabi Elia. Nah, anaknya bernama Yoram. Yang meneruskan kepemimpinan Raja Israel pada waktu itu. Nah, Raja Yoram ini pada waktu dia menggantikan ayahnya, Raja Ahab, kemudian timbul masalah besar di dalam pemerintahannya. Bapak Ibu bisa lihat dan membacanya kembali di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini kita akan belajar prinsip-prinsip membangun hubungan yang baik. Yang pertama, Bapak Ibu perlu menguasai prinsip membangun hubungan yang baik dengan sesama.
Bapak Ibu berusahalah untuk selalu hidup berdamai dengan sesama. Di dalam kisah ini kita dapat melihat bahwa Yoram ini ketika sedang menjabat sebagai raja, tiba-tiba mendapatkan masalah. Masalahnya apa Bapak Ibu? Masalahnya adalah masalah ekonomi. Di mana terjadilah pemberontakan. Raja Moab yang biasanya memberikan upeti, mereka sekarang menolak untuk memberikan upeti. Kalau satu raja ini dibiarkan untuk menolak dan memberontak, maka raja-raja yang lain akan mengikutinya dan menolak untuk membayar upeti. Dampaknya apa Bapak Ibu? Kerajaan Israel ini akan mengalami kemiskinan karena tidak cukup untuk membiayai operasionalnya hanya dengan mengandalkan dari pajak rakyatnya sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, Bapak Ibu, apa yang diperbuat oleh Yoram untuk bisa mengatasi ini, Bapak Ibu? Yang pertama, Yoram memeriksa barisan dari pasukannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia mau memastikan bahwa pasukannya, rakyatnya bersatu, masih solid dan unity. Kemudian apa yang selanjutnya diperbuat oleh Yoram? Bapak Ibu, Yoram menghubungi Yosafat, Raja Yehuda. Dan Yosafat ketika diajak untuk bekerja sama untuk membantunya berperang melawan Raja Moab, Yosafat mau menolong dan bekerja sama dengan Yoram. Kenapa? Karena Yoram memiliki hubungan yang baik dengan Yosafat. Memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di dalam maupun orang-orang yang di luar. Bapak Ibu, prinsip pertama hidup berkemenangan ini adalah Bapak Ibu perlu menguasai prinsip membangun hubungan yang baik dengan sesama. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang 9 dan 10a mengatakan, kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9, mungkin bisa ditayangkan Pak Hens. Ya, Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Bapak Ibu, kita ini makhluk sosial, dan kita harus punya hubungan yang baik dengan yang lain. Bapak Ibu perhatikan, di sini dikatakan, dan mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kemudian di ayat 10a dikatakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya hubungan yang baik dengan sesama, baik itu orang yang di dalam keluarga, orang yang di luar, teman, sahabat, kalau kita jatuh, ada orang yang mengangkatnya. Itu karena ada hubungan dengan sesama yang baik. Kemudian Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas prinsip membangun hubungan yang baik yang kedua. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu harus membangun hubungan yang baik dengan hamba Tuhan. Bapak Ibu, ketika Yoram dan Yosafat sudah siap untuk berperang, dan juga bersama-sama dengan Raja Edom, mereka bertiga sudah mau pergi ke Moab. Tetapi sudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan, jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewannya yang mengikuti mereka. Bapak Ibu perhatikan, masalah yang satu belum selesai. Timbul masalah yang lebih ngeri. Ini kematian Bapak Ibu. Di tengah perjalanan, kalau musuh mengetahui mereka nggak ada air, maka dengan mudah mereka dibinasakan. Di dalam keadaan kehausan dan lemas, mereka dengan mudah dihabisi. Nah Bapak Ibu, dalam situasi dan kondisi seperti inilah, dalam keadaan seperti inilah, maka timbul reaksi-reaksi dari berbagai macam orang. Dan Bapak Ibu dapat dengan mudah melihat dan menilai orang di dalam situasi seperti ini. Yaitu ketika mereka
berada dalam kesusahan. Jadi pada waktu pertama kali mereka mengalami kesusahan, Bapak Ibu dapat lihat dan perhatikan, ketika mereka mengalami masalah pemberontakan dan dia dapat bangun hubungan. Tetapi pada waktu mengalami masalah yang lebih besar, reaksi orang mulai kelihatan. Apakah orang ini berharap kepada Tuhan? Apakah orang ini bergantung kepada Tuhan? Apakah orang ini mengandalkan Tuhan? Apakah orang ini mengenal Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh? Mari Bapak Ibu kita perhatikan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan 10. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, ayat 9, maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Ayat 10. Lalu kata Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tanah Moab. Bapak Ibu, ini reaksi dari Yoab. Reaksi negatif. Dia melihat masalah ini sebagai alasan Tuhan untuk membinasakan mereka. Tetapi Bapak Ibu, mari kita lihat reaksi dari Yosafat. Nah, Bapak Ibu, Yosafat melihat masalah yang sama, tetapi dia mencari Tuhan. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan ke-12. Ini reaksi dari Yosafat. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 dan 12 mengatakan, ayat 11, tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Kemudian ayat 12, berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat ketika Yosafat ketemu dengan masalah, Yosafat ingat pengalamannya ketika dia berperang melawan 3 suku besar. Dan kunci kemenangan Yosafat ini apa Bapak Ibu? Mari kita lihat di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 20. Kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-20. Menentukan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Inilah kunci kemenangan Yosafat. Yosafat berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Bapak Ibu, Yosafat percaya kepada Tuhan dalam menghadapi masalah besar. Dan tetap ada damai di dalam hatinya. Dikatakan percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Karena lewat nabi Tuhan berfirman. Lewat nabi atau lewat hamba Tuhan, Tuhan beri petunjuk kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan melalui petunjuknya lah, maka kita akan berhasil. Amin Bapak Ibu. Yang pertama dilakukan Yosafat adalah percaya kepada Tuhan.
maka ada damai di hatinya. Oleh karena itu, pada waktu mereka nggak ada air, reaksi Yosafat adalah apa, Bapak Ibu? Cari. Ada hamba Tuhan nggak di sini? Karena Yosafat ini punya hubungan yang baik dengan hamba Tuhan. Dan selalu bergaul dengan hamba Tuhan untuk mendapatkan nasihat. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Elisa mau melayaninya. Bapak Ibu, saya lihat ini luar biasa. Kenapa harus hamba Tuhan? Nah, mari Bapak Ibu kita akan lihat kembali di ayat yang ke-14. Bapak Ibu, 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-14. 2 Raja 3 ayat 14 mengatakan, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Bapak Ibu, ketika Yosafat datang, Elisa melihat juga Yoram. Dan Elisa berkata, apa urusanmu denganku? Dan datang kepadaku. Kamu tanya saja pada nabi-nabi ibumu, Isabel. Nabi-nabi Baal itu. Atau tanya saja pada nabi-nabi ayahmu. Nggak ada urusannya denganku. Dan nggak ada hubungannya denganku. Tetapi jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Bapak Ibu, Elisa berkata, tetapi karena aku melihat ada Yosafat, dan karena aku memiliki hubungan yang baik dengan Yosafat, maka aku mau melayani. Nah Bapak Ibu, saya catat di sini, Yoram sebagai Raja Israel, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Nabi Elia. Sehingga Yoram tidak memiliki akses kepada Elisa. Nah, namun Yoram memiliki hubungan yang baik dengan siapa Bapak Ibu? Dengan Yosafat. Maka Elisa bersedia melayaninya. Dan Yoram pun dapat apa Bapak Ibu? Dapat mukjizat dan pertolongan Tuhan. Lewat petunjuk Nabi Elisa. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak bisa mengcover semua orang. Tetapi ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan beberapa orang, maka orang itu bisa menghubungkan kita dengan hamba Tuhan. Inilah namanya koneksi ilahi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mengapa kita harus membangun hubungan yang baik dengan hamba Tuhan? Bukan kita bisa langsung kepada Tuhan. Benar, Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan, itulah yang namanya level keintiman. Bapak Ibu bisa memiliki akses langsung kepada Tuhan. Kalau level keintiman Bapak Ibu sudah melebihi level keintiman daripada hamba Tuhan. Level keintiman inilah yang akan menentukan level dari kasih karunia Tuhan pada seseorang. Bapak Ibu ingat, pada saat Hizkia sakit dan dinyatakan akan mati. Hizkia sebut apa? Sebut siapa? Dia sebut Daud, bapa leluhurnya. Akhirnya Tuhan tambahkan umurnya pada Hizkia. Bapak Ibu ingat ketika Yosafat dulu dikepung oleh 3 bangsa besar yang hendak membinasakannya. Yosafat sebut nama siapa? Abraham, bapa leluhurnya. Bapak Ibu, kenapa Tuhan harus mendorong Abraham berdoa untuk Sodom? Karena Sodom ada siapa? Ada Lot. Jadi ada semacam level hubungan. Apakah kita bisa berdoa sendiri? Bisa. Tapi ada yang namanya level keintiman dengan Tuhan. Itulah yang akan menentukan level kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita harus bangun hubungan yang baik dengan hamba Tuhan? Bapak Ibu, hamba Tuhan itu bukan berarti hanya jabatan saja.
Tetapi kita tahu, seorang hamba Tuhan itu adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Dan memiliki level keintiman tertentu dengan Tuhan. Kenapa begini, Bapak Ibu? Karena di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah, sebenarnya yang penting bukan apa yang kita miliki dan ketahui. Tetapi siapa yang Bapak Ibu, saudara dan saya kenal. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu memiliki banyak ruko, punya banyak rumah, punya banyak mobil. Bukan itu. Punya banyak uang deposito. Bukan itu. Dalam kerajaan Allah bukan itu. Walaupun itu perlu untuk kita memberkati pelayanan Tuhan. Bukan seberapa banyak kita ketahui. Tahu ini, tahu itu, tahu segalanya. Tetapi di dalam kerajaan Allah, siapa yang Bapak Ibu, saudara dan saya kenal? Yang kita kenal. Bapak Ibu, kenal ini berbicara tentang apa? Tentang ginosko. Kenal berdasarkan pengalaman. Karena saya punya pengalaman dengan dia, dengan Tuhan. Saya punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Di sinilah Bapak Ibu, letak betapa pentingnya keintiman dengan Tuhan. Sebab keintiman dengan Tuhan membuka jalan masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah. Sehingga Bapak Ibu, saudara dan saya mendapat kemurahan dari Tuhan. Belas kasihan dari Tuhan. Dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya akses masuk ke tahta kasih karunia Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perlu bangun hubungan ini. Karena awal kejatuhan orang-orang Kristen. Awal kejatuhan anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya. Murid-murid Yesus. Adalah menjauhkan diri dari kasih karunia. Menjauhkan diri dari ibadah. Menjauhkan diri dari pertemuan dengan saudara-saudara seiman. Dan anak-anak Tuhan yang lain. Dan menjauhkan diri dari hamba-hamba Tuhan. Amin. God bless you all. Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini. Dan minggu depan kita akan lanjutkan dan kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai prinsip membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Henja akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.